Di saat orang-orang memakai ilmu tebu, ilmu hitam, saya tetap ilmu stres. Makin besar masalahnya, makin kencang ketawanya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, hari ini kita akan mendengarkan Mak Banteng ya guys ya, yang sedang berpidato saat ulang tahun PDIP yang ke-25 guys. Tapi guys ya, ini kan pidato malah dibilang mendongeng guys, dongeng guys. Ini ada-ada aja ya guys ya. Tenang. Mak Banteng itu kan lagi pidato guys, tapi dijawab semua guys, dibantah semua. Ya ada Mas Gibran, ya ada Bambang Pacul, ada Mandra, dan banyak lainnya. Ini kocak ini netizen ya guys ya. Tenang. Ketum guys, malah lagi pidato dibilang mendongeng. Ya mungkin karena pidatonya itu terlalu panjang banget ya guys ya. Jadi otomatis kan ini mau pidato apa mau dongeng. Tenang. Yang intinya dari ulang tahun PDIP itu ya satu guys ya, membanggakan Soekarno dan si Bantengnya itu sendiri guys, Mak Banteng ya. Apa-apa ya, saya ini presiden kelima loh. Oke, kita akan lihat videonya guys. Sebetulnya untuk apa toh saya justru membuat pembukaan pidato ini? Kita ini tidak hidup untuk di sini saja. Sekarang bukan, tapi jauh for the future our nation. Jadi untuk apa? Demi keselamatan dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita, cicit-cicit, embuh, canggah, opo-opo segala macam. Karena kalau tidak begitu, siapa yang akan meneruskan? Apakah hanya cari kekuasaan saja? Apakah hanya akan mencari duit saja? Ini sebuah big pertanyaan besar saya. Masih berusia 25 tahun, Pinka Haprani ikuti langkah ibunya Puan Maharani jadi anggota DPR RI. Pinka Haprani, cucu dari Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri dan anak Ketua DPR RI Puan Maharani tengah jadi sorotan belakangan ini. Hal ini karena pencapaian gemilangnya pada usia 25 tahun di mana ia baru saja dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024 sampai dengan 2029. Ia berhasil terpilih dengan total 100.125 suara di Dapil Jawa Tengah 4 fraksi PDIP. Ia diketahui lulusan dari SOAS University of London, jurusan International Relations and Affairs. Dilansir dari laman LHKPN, Pinka di usia 25 tahun ini diketahui memiliki total kekayaan sebesar 38 miliar per 10 September 2024. Ia tercatat memiliki 4 tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Bali, tidak memiliki alat transportasi, dan tidak punya hutang. Pewarisan ini bukanlah hanya sekadar untuk anak cucu kita, namun bagaimana Indonesia mencapai kejayaannya dan abadi sepanjang masa. Dia simpati, oh ya, dobol. Saya seringkali bukan hanya berpikir, kan suka lihat-lihat, saya ini orang yang seneng lihat segala macam begitu. Terus saya pikirkan, kenapa kok ya banyak sekali tagline sepertinya kok orang lupa ya kita nih namanya Indonesia Raya. Jadi saya mempertanyakan pada diri saya sendiri, tolong dijawab oleh kalian. Lah kok banyak sekali tagline seperti Indonesia Kerja, Indonesia Emas,
dan lain-lain. Lah itu kan nggak jelas menurut saya loh, dan saya dapat pertanggungjawabkan. Lah maunya saya Indonesia Raya. Nah gitu loh. Itu kan berkibarnya aja rasanya sampai ke sono. Untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity. Kita harus punya future talents yang dilengkapi dengan future skills. Untuk itu, hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Saya juga berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia dengan terus mengembangkan biodiesel, bioaftur dari sawit, bioetanol dari tebu, sekaligus kemandirian gula. Kan dengan itu ada yang pasti pesimis. Apa bisa toh Bu? Lo kok nggak bisa? Belum apa-apa. Indonesia ini kaya raya loh. Inilah perusahaan negara kesayangan Soeharto yang dijual oleh Megawati. Perusahaan apakah itu? Yuk kita bahas. Jadi, dahulu Soeharto dan Amerika sepakat untuk membuat sebuah perusahaan yang diberi nama Indonesian Satellite atau yang disingkat dengan Indosat di tahun 1967. Dan pada tahun 1980, Indonesia pun mengakuisisi seluruh saham Indosat setelah membeli perusahaan itu senilai 43,6 juta US dollar, guys. Indosat pun menjadi sebuah perusahaan BUMN pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan juga New York Stock Exchange. Dan pada tahun 2002, Megawati sebagai presiden kala itu menjual saham Indosat kepada negara Singapura. Alasan Megawati sendiri ya guys menjual perusahaan itu karena membutuhkan dana segar untuk membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Dan keputusan untuk menjual perusahaan Indosat ini menuai kritik yang sangat pedas, terutama perusahaan Indosat pada kala itu merupakan salah satu perusahaan yang sangat sehat dan juga menguntungkan, guys. Bahkan sampai dijuluki sebagai angsa bertelur emas. Kini Indonesia pun hanya mewarisi 9,6% saham dari Indosat. Nah, bagaimana menurut kalian guys atas keputusan dari Presiden Megawati ini? Itu luar biasa menurut saya. Saya tuh sampai suka pusing mikirin loh. Ini benernya orang Indonesia yang bener ki koyo opo tau. Kok kayak gini gitu. Nanti dibilang saya sombong loh. Sampai saya kecipratan kan dari bapak saya. Loh, profesor aja saya 3, kaget dewi. Loh, lah ngapa kok dapat profesor yo? Saya belajarnya di mana? Nanti dipikirnya saya jual beli lagi. Sombong amat, sombong amat, sombong amat. Sudah begitu, apa lagi? Honoris causanya ini mau nambah lagi. Sekarang udah 11, masih mau ditambah berapa lagi ya? Yang tahu Pak Basarah mana dia tuh? Nambah berapa lagi tuh? Tuh kan? Saya tapi nggak bayar loh. Karena banyak sekarang kan yang beli ya. Idih, ngomong otak bakyak dibawa-bawa. Sekalian aja sendal, sepatu, semuanya angkutin. Sorry. Gitu loh. Kalau mau ketawa ya ketawa aja. Di saat orang-orang memakai ilmu tebu, ilmu hitam, saya tetap ilmu stres. Makin besar masalahnya, makin kencang ketawanya. Itu kemerdekaan diri, tahu nggak? Makanya kalau lihat Ibu Mega, kan banyak yang bilang Ibu Mega ini loh, kok diem aja gitu kan. Loh memang saya ngambil posisi selalu gitu. Timbang aku marah-marah nggak jelas, lebih baik saya ngomong jelas gitu. Atau ya menang baik. Ya diem aja. Lo ngomongin gue gini bodoh amat gitu. Saya cuman bilang tuh orang pengecut gitu aja, gampang kok. Kalian tahu salah satu ciri orang pengecut adalah membuat fitnah untuk menutupi kesalahannya. Karena apa? Jiwanya terlalu kerdil untuk mengakui kesalahan dan lidahnya terlalu kaku untuk mengucapkan kata maaf. Betul? Sampai waktu saya sering disuruh ikut konferensi kan. Saya sendiri jadi pusing.
Wah, Pancasila tuh di dunia luar laris banget. Lah di sini orang aja hafalan melulu, tapi menjalankan perbuatannya tidak. Lah seperti sekarang inilah. Ente. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Yang nutup-nutupin siapa ya guys? Jadi tersangka mau didatangin yang pertama guys kabur. Udah disuruh datang lagi guys, sampai digeledah alasan lagi. Tenang. Loh, kamu ngerasa apa enggak? Kenapa saya terus bikin acara ini? Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Orang kalah itu sakit. Saya mengalami kemarin. Apa masuk rumah sakit Pak tuh? Masuk. Beneran Pak. True story. Ganjar kalah Anda masuk rumah sakit Pak? Yes. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. 1 silakan nangis. Dikeluarkan ya tadi. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. 1 silakan nangis. Dikeluarkan ya tadi. Nah, keren toh. Ya iya, Mbok tepuk tangan toh kabeh aja melongo. Itu yang saya inginkan sebenarnya. Pembelajaran yang namanya ajaran Bung Karno tuh perlu menurut saya. Kalau ada nanti yang nggak setuju, sini datengin ndak saya. Boleh lah, kenapa nggak mau? Mari kita berargumentasi gitu. Jeleknya di mana? Sekian 22 tahun saya nih ya masuk putri istana ya. Semua ada apa. Makanya orang sekarang kepingin gitu. Makanya saya tahu, oh ini orang karena kepingin gitu. Nah karena saya dulu gitu. Guys, ngaku sendiri ya guys ya. Ngaku bahwa orang-orang ingin ke istana guys ya, karena di istana katanya Mak Banteng itu semua serba ada. Loh, kenapa Mak Banteng bilang kayak gitu? Dia menjawab karena dulu juga dia seperti itu. Keceplosan kayak Mak Banteng. Iya, itu bener loh. Ini riwayat hidup saya. Nanti ya, saya mau bikin buku. Nah, pasti laris manis kan? Nah, siapa yang mau jualin? Ayo. Ya. Tuh guys, mau buat buku Mak Banteng guys. Ayo, siapa yang mau beli? Ayo diobrolin. Dilihat bukunya kosong. Dari belakang kosong, dari depan juga kosong. Anehnya ditekuk sekalipun. Mas, kayak mana kalau mau kasih warna, tepuk lagi. Wow, ada warna. Ada waktu itu bola. Apa ku namanya ya? Yang Israel mau ikut kemari. Hah? Apa iku yo? Lah ya udah. Loh, Ganjar dengan benar ngomong, dibilang dibuli-buli, ya kuli denger batin aku bene bae, anak itu udah bener. Dia mau merubah apa tidak? Ternyata alhamdulillah tidak. Pak Mahfud sama. Iya, sekarang Indonesia, wah sepertinya dianya, wah yang nggak setuju sama Israel, bla bla. Aku bilang kalau ngomong itu satu kata perbuatan. Menolak Piala Dunia U20 hasil suaranya nggak nyampe 20 ya. Benar itu. Gara-gara menang 20, ya, Suaranya nggak nyampe 20. Dan akhirnya yang bisa diselenggarakan adalah U17. Makanya suaranya 17. Itu dia.
Nggak usah diomongin dah sopo ngono wis. Mulutku wis ora mempan nek kon ngomong. Dia udah bilang nggak usah ngomong lah. Nah, aku nggak suka kalau suruh ngomong kono. Ya wis, kalau nggak mempan ya udah diem Mak Banteng, diem di rumah istirahat. Malah jadi ketum lagi. Suka aneh Mak Banteng ya guys ya, ngomong sendiri jawab sendiri. Tenang. Ngerti toh? Ya wis. Sompret orang sombong banget lo. Gue seruduk korengan lo. Mundurin. Ayo tepuk tangan yang hebat ngono lho. Ngene wae ya wis nglehe. Katanya minta saya ketum lagi, tapi anak buahku nek ngene kabeh moh. Wah, terus ada yang kepengen. Gile. Didorong untuk jadi ketum PDIP. Saya mau pensiun pulang ke Solo. Berarti nggak ada rencana politik ya Pak? Nggak ada rencana politik ya Pak? Banyak yang muda-muda. Lo KPK, masuk nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasoi gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi meneng gue. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono. Kali-kali sopo ngono yang rentep iku lho, kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak tidak sopan. Baru sehari duduk di kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman dari PDIP langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus suap. Serius, ini beneran kejadian. Jadi menurut Kejaksaan, kasus ini sebenarnya dari periode sebelumnya 2019-2024. Soleman dituduh menerima gratifikasi dari pengusaha konstruksi inisial LS, nilainya 200-300 juta per proyek. Total ada 26 proyek. Barang bukti ada Pajero putih, BMW, dan tentunya jeratan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Kasus ini jadi pengingat, seharusnya jabatan itu buat melayani rakyat, bukan memperkaya diri. Menurut kalian gimana caranya kita bisa cegah pejabat korup? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Masa kalian gitu takut? Sebenarnya takut tuh. Saya kan udah ngomong tuh ilusi. Ayo kamu tuh aja jangan motret-motret weh. Betul, motret itu juga penuh dengan keindahan. Loh, betul loh. Sekarang aja saya males, udah tua. Saya punya, masih ada loh, masih jalan nih. Lebih gede dari ini, apa namanya itu, kamera. Oh enak banget, cuman gini aja, cek. Ngono. Udah tua pada masih ganjen aja. Kuburan pikirin, berapa duit semeter? Kalau mati kan cuma bawa kain putih doang. Makanya nggak usah deh tanya-tanya sama ibu. Nanti kamu makin mengkeret, tahu nggak? Luar biasa guys ya. Ini berarti bener ya guys ya. Bukan pidato guys, tapi dongeng. Dongeng Mak Banteng sebelum tidur. Tapi ini ya lumayan ngakak deh sini. Kocak, koplak. Tenang. Aduh. Acara ulang tahun isinya nyindir terus. Yang nggak di sini cuma satu guys ya, Prabowo. Tahu saya, karena Megawati dengan Prabowo itu sama-sama kaya raya guys ya. Berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu orang biasa yang ya kalah jauh kekayaannya dengan Bu Mega. Jadi otomatis Bu Mega enak lah, ataupun Banteng enak menyerang si Pak Jokowi itu. Karena ya kita tahu sendiri Pak Jokowi kalau diserang diam saja kayak gitu ya. Cuman ya yang lebih pedihnya jika orang menyerang Jokowi itu adalah bukan Jokowinya yang membalas, tapi rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa.